Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Lydia Karima Ramadan dan Nufir Septiani, saya sendiri sebagai moderator. Selanjutnya ada Rahma Suci dan Balkis Tukhati. Di sini kita akan melakukan presentasi terkait resin jurnal dengan judul aplikasi polymerase chain reaction atau PCR konvensional dan real time. Yang selanjutnya ada latar belakang, bisa dijelaskan oleh Lydia Karima Ramadan. Apakah itunya sudah? Ada latar belakang di sini, yaitu penurunan produksi udang windu nasional disebabkan oleh serangan white spot syndrome virus atau WSSV yang menimbulkan kebutuhan untuk metode deteksi yang lebih efektif. Kepiting diidentifikasi sebagai carrier WSSV sehingga penelitian ini bertujuan membandingkan efektivitas PCR konvensional dan real-time PCR dalam mendeteksi WSSV pada kepiting yang tidak menunjukkan gejala klinis. Jadi kalau WSSV itu munculnya bintik putih. Nah, ini tuh ada pada ikan, udang maupun kepiting. Penyakit WSSV ini adalah penyakit virus yang gampang sekali untuk tertular. Jadi rentan kematiannya itu sangat banyak untuk udang, ikan maupun kepiting yang ada di tambak. Lanjut. Oke, untuk tujuan penelitian di sini untuk mencari metode deteksi white spot syndrome virus yang terbaik pada kepiting sebagai carrier WSSV yang menginfeksi udang windu dengan menggunakan PCR konvensional dan real-time PCR. Untuk selanjutnya ada bahan dan metode penelitian, dibagi menjadi 4 metode. Yang pertama, metode pertama ini adalah sebanyak 14 ekor sampel kepiting diambil dari tambak udang windu di Kecamatan Pasekan dan Karangsong, di mana termasuk ke dalam Kabupaten Indramayu. DNA pada kepiting ini diisolasi dari insang kepiting menggunakan kit Wizard Genomic DNA Purification. Nah, selanjutnya untuk metode kedua, di mana kualitas dan kuantitas DNA hasil isolasi diukur menggunakan spektrofometer dan elektroforesis gel agar-rosa. Deteksi WSSV dilakukan menggunakan PCR konvensional dengan primer spesifik yaitu WSSV 270 dan WSSV 345. Metode yang ketiga adalah setelah PCR konvensional ini hasilnya dilanjutkan dengan elektroforesis untuk visualisasi. Selanjutnya deteksi WSSV menggunakan real-time PCR dilakukan dengan primer dan probe spesifik WSSV. Untuk metode yang keempat adalah real-time PCR juga menggunakan pengenceran standar kurva untuk kuantifikasi virus sehingga hasil dari kedua metode PCR tersebut dibandingkan secara deskriptif kualitatif. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada tabel perbandingan hasil deteksi WSSV pada PCR konvensional dan real-time PCR. Boleh next. Dari hasil tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 14 sampel yang diuji, real-time PCR mampu mendeteksi 12 sampel positif WSSV, sedangkan PCR konvensional hanya mendeteksi 7 sampel positif. Hal ini menunjukkan bahwa real-time PCR memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dalam mendeteksi virus pada kepiting tanpa gejala klinis. Yang terakhir ada kesimpulan, jadi real-time PCR terbukti telah lebih mampu mendeteksi keberadaan WSSV pada kepiting tanpa gejala klinis dibandingkan PCR konvensional. Beberapa spesies kepiting berpotensi sebagai karier WSSV. PCR konvensional mendeteksi 7 sampel positif WSSV, sedangkan real-time PCR mendeteksi 12 sampel positif dari total 14 sampel yang diperiksa. Metode real-time PCR lebih sensitif dan akurat untuk deteksi dini WSSV pada organisme karier.
Di sini ada referensi jurnal yang kita pakai, yaitu dari Pranawati. Next. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.